Baik teman-teman, kita jumpa lagi ya. Kita dihebohkan di media sosial di mana diduga ada perselingkuhan antara mantan gubernur Jawa Barat dengan seorang perempuan berinisial LM. Pak RK melalui media sosialnya sudah menyampaikan klarifikasi terkait hal ini, membenarkan bahwa pernah bertemu dengan seorang perempuan yang berinisial LM, mungkin yang dimaksud Pak RK ini. Melalui Instagram, Pak RK menyampaikan klarifikasi, kemarin telah beredar kabar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. Saya perlu sampaikan bahwa ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah, keji, bermotif ekonomi yang didaur ulang. Jadi saya hanya bertemu yang bersangkutan satu kali terkait permohonan bantuan kuliah dan permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya. Yang saya tidak pahami adalah mengapa sekarang dimunculkan lagi atas motivasi yang saya tidak pahami. Semoga yang bersangkutan diberikan hidayah. Karenanya untuk kali ini saya akan menggunakan tim hukum untuk mewakili saya dalam permasalahan ini, sehingga bukti-bukti akurat terkait kebohongan fitnah ini bisa diperlihatkan kembali pada waktu yang dibutuhkan. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini klarifikasi Pak RK, artinya benar bahwa sudah bertemu 4 tahun yang lalu dan di saat itu sudah hamil ya, mengaku-ngaku sebagai selingkuhan Pak RK. Nah, kemudian kalau saya lihat dari klarifikasi Pak RK ini juga perlu dipertanyakan. Ini ada permohonan bantuan kuliah. Apakah benar permohonan bantuan kuliah ini? Karena kalau kita lihat, yang diduga kuat adalah LM ini, kalau dilihat dari media sosialnya, ini juga tidak kemudian mungkin menerima bantuan atau permohonan bantuan kuliah. Nah, ini juga perlu dipertanyakan sebenarnya Pak RK waktu itu benar memberikan uang kuliah untuk LM ini atau tidak. Kalaupun sudah diberikan uang kuliah, nah sebenarnya ini kategori LM ini bisa nggak menerima uang kuliah itu atau tidak ya? Apa prestasinya kemudian atau ini memang berikan uang kuliah dari uang pribadi atau dari program pemerintah. Nah, ini juga perlu dipertanyakan dan harus dijawab juga ini oleh Pak RK. Kalau kita lihat di media sosial LM ini, di sini juga menyampaikan bahwa untuk dokter forensik manapun, bantu saya untuk memecahkan masalah ini, agar masalah ini tidak berlarut-larut. Saya sudah bersedia untuk tes DNA sesuai SOP yang berlaku di Indonesia. Terima kasih. Nah, ini sebenarnya ada tantangan dari LM yang mengarah ya, ini jelas mengarah ini ke Pak RK. Nah, tetapi apakah ini benar Pak RK yang dimaksud atau tidak, ini juga perlu sebenarnya hal yang jelas ya. Kita nggak bisa langsung menuduh maksud dari media sosial LM ini adalah ke Pak RK, tetapi mengarahnya ke sana. Nah, kalau benar kemudian ini terjadi perselingkuhan, seperti yang disampaikan oleh LM ini bahwa memiliki anak dari seseorang yang mengarahnya ke Pak RK, ini kemudian kalau ketemunya berarti 4 tahun yang lalu, umur anak itu sekarang berarti kurang lebih 4 tahun sampai 5 tahun. Nah, kurang lebih masa-masa atau musim-musim COVID ya, ini bertemunya berarti. Nah, kemudian terkait permasalahan ini sebenarnya banyak sekali yang menjadi korban. Yang pertama yang menjadi korban adalah keluarganya Pak RK. Ini kan kalau ini tidak benar berarti LM melakukan fitnah ya. Kemudian bisa dilaporkan Pak RK. Kalau kemudian ini ternyata benar, ya harusnya lakukan tes DNA yang sudah atau merupakan tantangan dari LM ini ke Pak RK. Pertanyaannya, apakah Pak RK bersedia melakukan tes DNA dengan yang disampaikan dengan anak yang
sudah dilahirkan oleh LM ini. Nah, ini kan pembuktian dalam perselingkuhan yang kemudian sudah terjadi hubungan yang kemudian ada anak. Nah, kalau kemudian hal ini adalah benar, maka berpotensi pada pidana. Sudah melakukan perbuatan overspell. Yang kemudian yang bisa melaporkan terkait dengan overspell ini sesuai dengan pasal 284 ini adalah keluarga yang sudah mempunyai ikatan perkawinan. Artinya ya istri dari Pak RK bisa melaporkan LM, berinisial LM ini, dan juga nantinya memang Pak RK juga terbawa-bawa. Ya, sekalipun sebenarnya hukumannya cuma 9 bulan. Nah, pertanyaannya di sini, apakah ini berpotensi pada laporan kepolisian? Apakah berujung pada laporan kepolisian atau tidak? Nah, ini yang masih perlu dipertanyakan, ya. Ini juga harus dilihat apakah ini sebenarnya beritanya benar atau enggak, ya. Kadang-kadang hanya rame-rame di media sosial dan kemudian ujungnya ternyata tidak benar. Nah, ini juga hati-hati kita untuk menerima atau membaca informasi ini. Jangan terlalu diheboh-hebohkan juga kalau ternyata ini tidak benar. Tapi saya sendiri berpendapat bahwa sepertinya ada benarnya ini. Kenapa? Karena alasan dari LMN ini adalah mengatakan bahwa sebelumnya itu untuk kebutuhan terhadap anak itu berjalan lancar, tetapi akhir-akhir ini tidak lancar lagi, sehingga kemudian diungkapkan ya terkait permasalahan atau perselingkuhan ini. Nah, ini lucu sekali memang kalau kita ikuti pada apa yang disampaikan oleh Pak RK melalui klarifikasinya bahwa sebenarnya ini adalah fitnah yang bermotif ekonomi. Kita lihat dari media sosial LM ini, ya kelihatannya orang yang atau seseorang yang memiliki potensi ekonomi yang bagus gitu ya. Oke, kita ikuti bagaimana berikutnya, karena hal ini melalui klarifikasi Pak RK sudah diserahkan ke tim hukum. Nah, kemudian apakah LM ini mempunyai tim hukum atau tidak, atau memang menjalani sendiri. Nah, terima kasih, kita ikuti. Mari kita update informasi terbarunya nanti pada hari-hari berikutnya. Sampai jumpa.